Wah, di Singapura, pendidikan keuangan diajarkan sejak sekolah tingkat dasar. Menarik ya? Dan hasilnya pun cukup signifikan. Sejak kecil sudah terbiasa menabung, ketika dewasa masyarakatnya aktif berinvestasi. Singapura menjadi negara terbaik di Asia Tenggara terkait pendidikan keuangan, bahkan diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah. Jadi gimana kalau pendidikan keuangan juga masuk ke dalam kurikulum baru Indonesia? Setuju? Pentingnya pendidikan keuangan sejak dini mampu membantu individu berpikir bijak menghadapi keuangan, mengelola anggaran, berinvestasi hingga merencanakan finansial jangka panjang. Pendidikan keuangan juga membantu individu mencapai tujuan keuangan, semisal ingin membeli rumah atau membangun bisnis. Pengelolaan keuangan yang bijak membantu mencegah individu berhutang dan menghindari jebakan hutang. Jadi, gimana kalau pendidikan keuangan diterapkan di Indonesia? Pendidikan keuangan ini juga termasuk langkah yang krusial, bisa menjadi potensi Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga membantu pertumbuhan ekonomi yang stabil, karena penanaman mindset bijak berfinansial sejak dini, apalagi jika diintegrasikan di dalam kurikulum sekolah. Namun, tentu saja, di balik itu ada proses dan tantangan yang harus dihadapi. Pendidikan keuangan sudah diterapkan di Indonesia meski bersifat non-formal, dengan diadakannya literasi keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan atau instansi terkait. Namun, masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya mengelola uang dengan baik. Ini dikarenakan pendidikan keuangan belum terjangkau di semua wilayah di Indonesia. Keterbatasan akses informasi mengenai keuangan menjadi salah satu alasannya. Selain itu, tingkat pendidikan yang beragam di Indonesia menjadi tantangan dalam menyampaikan materi yang sesuai di setiap kelompok. Tak ketinggalan, produk keuangan yang tersedia di Indonesia pun belum sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakatnya. Ini menjadi alasan bahwa penting sekali kiranya pendidikan keuangan diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan sekolah sejak dini. Kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat sipil untuk menyusun program edukasi keuangan yang komprehensif. Lembaga keuangan juga perlu mengembangkan produk keuangan yang lebih sederhana dan terjangkau. Bisa juga dengan pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan layanan keuangan. Lewat berbagai media, edukasi keuangan harus terus digencarkan untuk meningkatkan mindset masyarakat yang bijak dalam finansial, demi menuju stabilitas finansial di negeri tercinta. Penerapan pendidikan keuangan di Indonesia bisa menjadi potensi besar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan keuangan dan merencanakan finansial untuk masa depan. Masyarakat akan lebih paham tentang pengelolaan uang, investasi, dan lain sebagainya. Masyarakat akan lebih bijak mengelola anggaran dan menghindari risiko berhutang atau terjebak hutang. Jika mindset masyarakat terhadap keuangan sudah lebih bijak, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Masyarakat yang cerdas finansial akan lebih berani mengambil resiko yang terukur seperti memulai bisnis dan berinvestasi. Melihat dari program pendidikan keuangan di Singapura sebagai pionir pendidikan keuangan di Asia Tenggara, terdampak positif pendidikan keuangan di Singapura, yakni berdasarkan hasil survei lembaga keuangan internasional, tingkat literasi keuangan yang tinggi dibandingkan dengan banyak negara di Asia Tenggara membantu masyarakat mengelola keuangan secara lebih bijak. Masyarakat Singapura memiliki kebiasaan menabung yang sangat baik. Hal ini tercermin dari tingkat tabungan nasional yang tinggi. Meningkatkan minat berinvestasi, banyak masyarakat Singapura yang aktif berinvestasi di berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksadana. Dengan tingginya tingkat literasi keuangan, pertumbuhan ekonomi di Singapura cenderung stabil dan berkelanjutan, tentunya berkat kontribusi masyarakat yang cerdas finansial. Pendidikan keuangan di Singapura berjalan lancar karena kontribusi semua pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, keluarga, dan lembaga keuangan yang saling bekerja sama, serta penanaman keuangan sejak di usia dini pada kurikulum sekolah. Kurikulum pendidikan keuangan mencakup berbagai topik, mulai dari konsep dasar hingga topik yang sangat kompleks. Sebenarnya di Indonesia sudah diterapkan kebiasaan-kebiasaan baik terhadap keuangan, seperti dengan adanya program simpanan pelajar dari pendidikan TK, anak-anak sudah mulai dibiasakan menabung.
sosialisasi dan edukasi yang aktif oleh lembaga OJK, serta program-program CSR terkait edukasi keuangan. Penerapan pendidikan keuangan di Indonesia merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting. Dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan potensi yang ada, kita dapat membangun masyarakat yang lebih sejahtera secara finansial. Jadi gimana kalau pendidikan keuangan masuk kurikulum baru Indonesia? Setuju? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar ya. Stay safe and keep exploring.